Haleluya. Ada sukacita di tempat ini. Yang bersukacita lambaikan tangannya, katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Sekali lagi haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara, puji nama Tuhan. Kita sudah belajar pada firman Tuhan. Ada 3 pengaruh jahat yang bisa mempengaruhi hidup kita. Itu pengaruh-pengaruh jahat itu seperti ragi. Sama juga dengan pengaruh yang baik. Dan pengaruh yang baik dan yang paling baik yang bisa saudara dapatkan adalah dari Roh Kudus. Katakan amin. Itulah pengaruh yang paling baik yang bisa terjadi dalam hidup saudara, yaitu dari Roh Kudus, saudaraku. Dan tetapi ada juga pengaruh-pengaruh jahat yang dimana bisa mempengaruhi hidup saudara kalau saudara tidak berada di dalam pengaruh Roh Kudus. Jadi kalau saudara berada di luar daripada pengaruh Roh Kudus, maka saudara dikuasai 3 pengaruh jahat ini. Yaitu apa yang pertama? Mari katakan, 1, setan. Yang kedua, yang ketiga, indera kita. Jadi indera kita atau nafsu kita, kita sudah belajar bagaimana orang yang dikuasai nafsu itu adalah orang yang dipengaruhi oleh indera-indera. Jadi dia tidak dipengaruhi Roh Kudus, tetapi justru inderanya yang mempengaruhi dia. Apakah itu perasaannya, apakah itu nafsunya, saudaraku, kita ini semua punya nafsu. Seperti kata ibu gembala kita, nafsu makan itu baik, saudaraku. Ya, kalau kita tidak punya nafsu makan lagi, itu artinya kita adalah orang yang sakit, saudara. Tetapi kalau kita pakai hidup kita ini, kita pakai nafsu kita yang menguasai kita, maka kita bisa makan terus-menerus, tidak henti-hentinya. Terus-menerus berlazat-lazat, terus-menerus bersenang-senang, saudaraku. Dan itu akibatnya tidak baik bagi kita. Kita sendiri pun tahu itu. Jadi orang-orang yang dikuasai nafsu adalah orang-orang yang membiarkan inderanya memerintah hidupnya. Jadi yang memerintah hidupnya bukan Roh Kudus, tetapi inderanya, perasaannya. Oh, semua panca indera saudara. Dan saudara, orang dunia ini, saudara, kadang-kadang mereka hanya metamorfosis sampai kepada orang duniawi. Dulu mereka mabuk-mabukan, mereka narkoba pada saat mereka muda. Tetapi kemudian mereka berubah, tapi hanya sampai kepada menjadi orang dunia saja. Mereka memang tidak berjudi lagi, tidak mabuk-mabukan, tidak buat najis lagi, tidak keluyuran lagi di pub-pub malam, saudaraku. Mereka sudah berkeluarga, umur mereka sudah hampir menjelang separuh baya, dan mereka tidak lagi seperti dikuasai nafsu. Dari luar mereka kelihatan terhormat, tapi sebenarnya mereka hanya sampai kepada orang duniawi saja, terikat oleh dunia, tidak peduli akan kekekalan, tidak peduli akan ada sorga atau neraka ataupun dosa apapun yang mereka perbuat akan dihukum. Mereka tidak tahu itu dan mereka tidak mempedulikan itu. Yang penting bagi mereka aku tidak berbuat jahat. Ada beberapa orang berpendapat begitu di dunia ini. Yang penting aku tidak berbuat jahat, tidak menyakiti orang lain, tidak membunuh orang, dan itu sudah cukup baik. Mereka tidak peduli akan sorga, tidak peduli akan neraka. Mereka menghabiskan waktunya juga untuk mengejar kesenangan mereka. Dan akhirnya sebenarnya sama saja orang duniawi ini pada umumnya, mereka juga dikuasai nafsu mereka juga. Bukan hanya mereka hidup duniawi, tapi mereka juga dikuasai nafsu. Lebih jauh lagi, ada orang yang dikuasai setan, dipengaruhi orang-orang roh jahat, saudaraku. Dan banyak orang yang hidup menurut hawa nafsu dan duniawi, mereka akhirnya dipengaruhi roh jahat juga. Setan-setan yang mengerasuki mereka, menguasai mereka sedemikian rupa, sehingga saudara bahkan bisa lihat itu sekeliling saudara. Ya, saudaraku, dan semua orang yang tidak dipengaruhi roh kudus, sebenarnya dipengaruhi oleh roh-roh jahat dan setan-setan. Semua orang yang tidak dipengaruhi Roh Kudus, mereka dipengaruhi setan, mereka dipengaruhi roh-roh jahat. Tetapi ada beberapa orang yang lebih tinggi levelnya dalam dipengaruhi roh-roh jahat, yang sangat begitu dirasuk oleh setan, sangat diposes oleh setan, sehingga saudara bahkan bisa melihatnya dalam penampilan luar mereka. Sudah kelihatan dari penampilan luar mereka. Tetapi ada juga orang dipengaruhi setan, roh jahat, tidak kelihatan dari penampilan luar. Sampai kemudian saudara datang kepada dia dan membawa roh Tuhan kepada dia, maka saudara bisa membebaskan dia. Katakan amin, haleluya. Dan saudara, orang rohani, itulah kita saudara, orang-orang rohani. Yaitu orang-orang yang membiarkan diri kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, dan buah roh keluar dari hidup kita. Itulah tandanya kita orang rohani. Kita bukan hanya dikuasai Roh Kudus dalam pelayanan kita diurapi dalam pelayanan, tetapi ada buah roh yang menunjukkan bahwasannya kita adalah benar-benar orang rohani. Haleluya.
Dan kalau orang rohani itu saudara, mereka menangkap apa yang Tuhan sedang katakan kepada mereka. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku berbicara kepada engkau tidak seperti berbicara kepada orang yang manusia rohani. 1 Korintus 3 ayat 1-3. Tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah aku berikan kepada, bukan makanan keras. Masih baru susu yang bisa engkau terima. Kalau aku mulai bicara makanan keras, maka engkau tidak sanggup menerimanya, kata Paulus. Itu semua menunjukkan bahwasannya kamu belum menjadi manusia rohani, tapi masih menjadi manusia duniawi. Saudaraku, pastikanlah seluruh jemaat kita tidak ada lagi yang manusia duniawi, tapi semuanya sudah menjadi manusia rohani. Haleluya! Sehingga mereka tidak lagi hanya minum susu terus menerus, saudaraku, kecuali bagi yang baru lahir baru, mereka baru selamat. Tahukah saudara, mahasiswa Institut Alkitab IAR, ada yang menyerahkan hidupnya menjadi hamba Tuhan, saudara, masuk kepada IAR, baru 6 bulan diselamatkan. 6 bulan diselamatkan, saudaraku, dan mereka sudah menyerahkan hidup mereka jadi hamba Tuhan. Karena itu jangan tunggu anggota jemaat saudara menjadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi belum juga dewasa di dalam Tuhan. Mari kita cepat dewasakan mereka semuanya. Haleluya! Dan firman Tuhan adalah makanan yang diberikan untuk membuat kita jadi dewasa rohani. Itu makanan rohani kita. Oleh karena itu jangan lagi kasih susu. Kalau sudah waktunya kasih makanan keras, kasih mereka makanan keras. Kita tidak mendirikan gereja untuk mengumpulkan orang-orang yang hanya suka mendengar apa yang didengar oleh telinga badani mereka, tapi mereka tidak suka mendengar apa yang mau dikatakan Tuhan kepada mereka. Kita mau anggota-anggota jemaat kita semuanya bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, sampai kepada kepenuhan Kristus dalam kehidupan mereka, sampai kepada kepenuhan Zoe dalam hidup mereka. Katakan amin. Sehingga mereka bisa memancarkan kemuliaan Tuhan dimanapun mereka berada. Nah, saudara sedang membesarkan bukan hanya bayi-bayi rohani, tapi saudara sedang membesarkan tentara-tentara sorgawi yang bisa melakukan perkara yang besar bagi Tuhan. Dan biarlah jemaat saudara penuh dengan orang-orang yang demikian, yang tahu menyelamatkan jiwa dan yang juga tahu memuridkan jiwa-jiwa. Bukan hanya sekedar berkumpul untuk bersenang-senang di gereja, mengalami mujizat Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan. Memang itu semuanya sudah disediakan Tuhan bagi kita. Tapi kita mau anggota-anggota jemaat kita juga sampai kepada menjadi seperti Kristus. Dewasa di dalam Tuhan. Jadi orang-orang rohani yang bisa makan makanan keras. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara, kita lihat bagaimana pengaruh yang manis dari Roh Kudus untuk pengenalan kita akan Tuhan. Ada 6 poin di situ, saudaraku. Dikatakan pimpinan Roh Kudus kepada kebenaran. Roh Kudus yang akan memberikan kebenaran itu kepada saudara, yang memberitahukan itu kebenaran kepada saudara. Oh saudara, kadang-kadang kalau kita baca Alkitab ini kita tidak mengerti, tapi kalau ada Roh Kudus kita bisa mengerti firman Tuhan. Roh Kudus itu yang akan memberitahukan kepada kita kebenaran. Dan yang kedua, Roh Kudus mengingatkan. Saudara akan diingatkan akan setiap apa yang diajarkan Tuhan kepada saudara. Saudara akan diingatkan akan apa yang saudara baca, saudara dengar dari mimbar saudara. Ketika saudara kuliah di IAR dulu saudara, Roh Kudus bisa mengingatkan saudara akan apa yang sudah saudara pelajari di IAR. Dan apa yang sudah saudara pelajari di summit ini, saudaraku, mintalah Roh Kudus mengingatkan saudara. Maka dia akan mengingatkan saudara, amin. Sehingga kita pulang dari summit ini, maka pelajaran yang kita dapat di summit ini tidak menguap, tapi kembali teringat di dalam pikiran hati kita. Melompat dia keluar, haleluya. Menyala dia di dalam hati kita, amin. Karena firman Tuhan berkuasa, tidak pernah kembali dengan kosong. Oh, haleluya. Katakan haleluya. Karena itu daripada saudara mengingat lagu dangdut, tidak usah lagi ingat yang macam-macam. Minta Roh Kudus mengingatkan kita akan pewahyuan firman-Nya. Haleluya. Minta Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang kemarin disampaikan oleh Ibu Vicky di summit? Katanya jangan banyak makan BPK. Nah, jangan itu saudaraku ya. Intinya mesti saudara dapat. Haleluya. Ya, saudara mesti dapat dan ingatkan aku Roh Kudus yang benar daripadamu. Kebenaran yang daripadamu. Oh, sangat indah bukan? Memiliki seorang yang bisa mengingatkan saudara. Kalau saudara punya banyak pekerjaan, saudara sibuk, ada orang yang baik hati mengingatkan saudara akan sesuatu yang penting, saudara akan berterima kasih kepadanya. Apalagi kepada Roh Kudus, yang sangat saudara butuhkan untuk pelayanan dan hidup saudara.
Yang jelas-jelas saudara akan membutuhkan kuasa firman Tuhan. Supaya saudara bisa menang dalam kehidupan saudara sehari-hari. Dan juga menang dalam kehidupan pelayanan saudara. Oh haleluya. Terima kasih buat Roh Kudus. Berikan kemuliaan dong bagi Roh Kudus yang hadir di sini. Amin. Dia sangat suka mengingatkan saudara akan firman-Nya. Karena itu kalau saudara cakap-cakap dengan dia seperti poin ke-6 yang kemarin saya katakan, persekutuan dengan Roh Kudus saudaraku. Jangan nanti kita berdoa kurabababashika ramasanda 1 jam tiap hari, saudara pada pagi hari, tapi 23 jam berikutnya kita cuekin dia. Saudara bisa bayangkan kalau kita punya teman seperti itu, tentu temannya berpikir kita sudah agak lain. Tadi 1 jam pertama, dia suka kali sama aku, bicara terus. Tapi 23 jam berikutnya saudara cuekin dia. Dia lewat depan saudara, saudara enggak, haleluya. Kami pernah punya teman seperti itu, saudara. Tanpa mengecilkan seseorang, tanpa menganggap, tanpa menjelekkan seseorang, tapi pernah. Dan kami begitu heran. Kami baru siap bercakap-cakap di gereja seperti teman dekat. Dan ketika kami ketemu dengan dia, kepetok mata dengan dia, saudaraku, di satu mall, ini bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Dia bahkan pura-pura tidak melihat kami. Kami jadi heran. Bukankah kita 1 jam yang lalu baru siap bercakap-cakap dengan hamba Tuhan ini? Kami pikir. Nah, saudara, sudah saya keluarkan pula hamba Tuhan. Jadi saudara tahu ini hamba Tuhan. Karena memang oikos kami tidak pernah orang dunia, tapi semua hamba Tuhan. Amin. Tapi saudara perhatikan itu, saudara. Kami heran sekali, kenapa tadi kami bercakap. Dia tidak mau ketemu. Kira-kira begitulah Roh Kudus itu nanti herannya, saudara. Kenapa anakku ini tidak mau cakap-cakap sama aku? Tidak bertanya-tanya apapun gak ditanyanya, apapun gak bersekutukannya dengan aku. Dia gak suka bersekutukan, gak mau nyanyi, gak mau ngucap syukur, gak mau mengangkat tangan, haleluya. Roh Kudus heran. Padahal baru 1 jam yang pertama saudara jam 5 pagi sampai jam 7 saudara berdoa. Tapi setelah itu saudara tidak peduli kepada dia. Saudara berjalan sendirian dengan kekuatan manusiawi saudara. Dengan ide-ide saudara, agenda-agenda pribadi saudara. Dengan kehendak saudara sendiri. Roh Kudusnya di mana? Saudara tinggalkan. Saudara tidak mau bersekutu dengan dia. Pribadi, Roh Kudus itu seorang pribadi saudara. Dan kalau saudara bersekutu dengan dia, betapa luar biasanya sebenarnya yang saudara dapatkan dari dia. Betapa hikmat Tuhan dan segala sesuatu yang saudara butuhkan untuk hidup yang saleh. Dan pengenalan akan Tuhan akan saudara lebih dapatkan kalau saudara gandeng Roh Kudus 24 jam sehari. Bukan hanya pada saat jam doa saudara, haleluya. Marilah kita semuanya saudaraku bersekutu dengan Roh Kudus, amin. Dan poin-poin yang berikutnya, saudara sudah lihat semua, kita sudah dengar, kita sampai kepada saudaraku, bagaimana pengaruh yang manis dari Roh Kudus dalam kehidupan doa kita. Haleluya. Pengaruh Roh Kudus yang manis dalam kehidupan doa kita. Kita membutuhkannya. Karena tidak mudah bagi kita untuk berbicara. Untuk berbicara saudaraku, kepada orang yang tidak bisa kita lihat. Kita membutuhkan pengaruh urapan Roh Kudus yang manis untuk berdoa. Karena tidak mudah berbicara kepada seseorang yang tidak bisa saudara pegang secara fisik. Dan saudara juga tidak lihat dia secara fisik. Dan saudara juga, Tuhan kadang-kadang tidak menjawab saudara langsung. Seperti misalnya kalau saudara bertanya kepada orang yang nyata, manusia lain, berapa umurmu? Segini katanya, dia bisa menjawab langsung. Siapa namamu dek? Ini namaku kak. Dia bisa menjawab langsung saudara. Kadang-kadang Tuhan tidak selalu menjawab saudara langsung kalau saudara bertanya. Dan tidak mudah berbicara kepada orang yang demikian. Itulah sebabnya saudara perlu pengaruh Roh Kudus dalam berdoa. Haleluya. Dan yang ketiga saudara membutuhkan pengaruh Roh Kudus untuk berdoa. Karena sebenarnya saudara tidak tahu apa saja yang perlu didoakan. Saudara sebenarnya tidak begitu tahu apa yang perlu kau doakan lagi ya. Seperti yang ini sudah kudoakan, saudara katakan. Yang ini juga sudah pernah kudoakan. Tetapi kalau saudara menyerahkan hidup saudara dalam pimpinan Roh Kudus, maka dia akan memimpin saudara pada hari itu untuk berdoa untuk hal yang tepat yang dia kehendaki. Sehingga doa saudara ada hasilnya. Saudara perlu diketahui bahwasannya kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan saja, tetapi dari kuasa. Kalau saudara berdoa, harus ada hasilnya. Saudara berdoa, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Apa yang sudah saudara kerjakan di balik layar, yang orang lain tidak tahu. Bagaimana saudara berdoa setiap hari. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menghabiskan hari kita untuk berdoa. Suatu doa yang rutinitas. Bukan doa yang dipimpin oleh Roh Kudus.
Sehingga saudara akan membuang-buang waktu. Padahal Tuhan sedang mau melakukan perkara yang besar lewat hidup saudara. Oleh karena itu, biarkan dia menuntun kita berdoa. Katakan amin. Tanya Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Apakah kita semua sudah berbahasa roh? Yang sudah penuh Roh Kudus, angkat tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Berikan lagi kemuliaan bagi Tuhan. Itu dari Tuhan, itu dari sorga. Amin. Tidak ada seorang pun yang bisa berbahasa roh kalau bukan Tuhan yang membaptis saudara dengan Roh Kudus. Karena itu saudaraku, kalau kita berdoa, berdoalah jangan hanya dengan akal budi kita saja. Tapi pastikan jam-jam doa saudara penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Ada waktunya saudara mengambil itu, menyerap itu pengaruh Roh Kudus dalam hidup saudara. Saudara berbahasa roh. Berbahasa roh, dan berbahasa roh terus-menerus sampai luber. Jangan keluar dari tempat doa saudara. Jangan keluar dari kamar doa saudara sebelum saudara bisa berbahasa roh dengan luber. Aminnya kurang kuat. Tidak ada gunanya saudara keluar dan mencoba melakukan semua pelayanan saudara. Nanti saudara sendiri yang capek. Jangan. Nomor 4 itu berkata saudara membutuhkan pengaruh Roh Kudus untuk berdoa. Karena secara rohani saudara diserap dalam kebutuhan, dalam kehidupan saudara sehari-hari. Dan juga dalam pelayanan saudara. Saudara diserap setiap hari sebenarnya. Dalam menghadapi apa yang saudara hadapi hari itu. Secara rohani saudara diserap terus menerus. Apalagi kalau saudara sudah siap melayani. Oh, saudara akan diserap habis-habisan. Itulah sebabnya seperti kesaksian daripada Ibu Joyce kemarin, seorang hamba Tuhan yang besar, yang sangat besar sebenarnya saudara. Kenneth Copeland. Dia berkata dia sibuk mendoakan orang supaya orang sembuh, penuh Roh Kudus, mendapat jamahan Tuhan. Dan sampai kepada orang terakhir sudah berjam-jam dia sudah mau pingsan saudara, nggak tahan lagi. Dan sebenarnya Kenneth Hagin juga demikian saudara. Bapak saya pernah menceritakannya. Siap dia melayani, itu adalah salah satu guru dari Bapak founder kita, saudara. Setiap Bapak Kenneth gini melayani dengan habis-habisan. Oh, menumpangkan tangannya. Tapi setelah itu di luar dia harus ditandu, saudara. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sehingga urapan Roh Kudus itu juga bisa mengalir lewat saudara. Saya tidak pernah melihat ibu dan bapak saya tidak melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saudara lihat itu. Zoe ada di dalam mereka. Dan mereka tidak pernah berhenti. Ibu saya sudah 75 tahun. Tapi tidak pernah mau berhenti. Cucunya sudah 4. Tapi pikirannya bukan tertuju terutama kepada cucu-cucunya. Dan bermain dengan cucunya setiap hari. Tidak. Dia tertuju kepada visi-visi yang baru daripada Tuhan. Bagaimana menggembalakan saudara semua. Sehingga saudara bisa melakukan ledakan-ledakan bagi Tuhan. Haleluya. Itu masih hidup di dalam hatinya. Makanya gak heran tiap hari agendanya penuh dengan berkat firman perjanjian lama dan perjanjian baru. Merenungkan firman setiap hari. Berdoa setiap saat saudara. Melayani tidak henti-hentinya. Saya sampai angkat tangan mesti diseret dulu ibu saya. Selama beberapa minggu sebelum summit ini dia sangat capek sekali saudara. Mesti diseret untuk tidur. Tidak berhasil juga kami saudara menyeretnya. Akhirnya kami pula yang tidur. Karena kami pun sudah tidak tahan saudaraku. Saudara kami pun jadi tidur saudara. Tapi ibu saya ini memang betul-betul memiliki Zoe di dalam hidupnya. Itu gak bisa dibantah saudaraku. Kalau luar biasa sekali dia semangatnya melayani Tuhan. Tidak henti-hentinya. Dan kalau melihat daripada tidak henti-hentinya dia melayani Tuhan. Mungkin 25 tahun yang lalu seharusnya sudah kembali kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata orang benar, orang yang takut akan Tuhan akan diperpanjang umurnya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Diperpanjang umurnya. Sama seperti kalau saudara seharusnya sudah meninggal dunia karena kanker, tumor 30 tahun. Saudara ikut Tuhan, terima Yesus. Saudara bertobat, hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tuhan akan perpanjang umur hidup saudara. Seharusnya saudara sudah kembali umur 30 tahun. Tuhan bisa kasih 40 tahun lagi kepada saudara. Mana tepuk tangannya bagi Yesus? Haleluya. Firman Tuhan mengatakan kalau kita hidup takut akan Tuhan. Tahun-tahun hidup orang benar diperpanjang. Diperpanjang. Walaupun mungkin karena saudara mengalami sakit fisik, saudara bisa kembali kepada Tuhan dengan segera. Tapi kalau saudara takut akan Tuhan dan minta kepada Tuhan, Tuhan bisa perpanjang umur hidup saudara. Dan kembalilah kalau memang sudah selesai tugas saudara.
Minta kepada Tuhan, haleluya. Kita bersuka cita melihat bagaimana, saudaraku, bagaimana Ibu Munte bisa mendapatkan Zoe itu karena dia tahu dia tidak bisa hidup tanpa Zoe. Tidak bisa hidup tanpa pengaruh Roh Kudus. Dia tahu setiap hari dia diserap. Baginya daripada tidur lebih baik dia berdoa dan baca firman. Ada pula satu orang hamba Tuhan, saudaraku. Ya, Dennis Balkom, saudara pun mengenal. Itu pun mengatakan juga, saya pernah dengar dan saya ketawa terbahak-bahak. Saudaraku, tapi tidak di depan dia. Tapi saya tahu itu benar. Tahu kau, katanya sama saya, tidur itu buang-buang waktu, katanya saudara. Makanya gak heran saudara lihat lagi perjamuan kudus di GKI, dia melayani gereja, tidurkannya dirinya saudara. Supaya nanti kalau di rumah, lagi gak giliran dia melayani, lagi perjamuan kudus, supaya kalau nanti di rumah dia gak tidur, dia kerja lagi bagi Tuhan. Saudaraku, begitulah hamba-hamba Tuhan, ekstrim memang. Seperti kata Ibu Joyce kemarin, sangat ekstrim. Tapi kalau saudara mau ya sampai kepada panggilan Tuhan, kadang-kadang saudara harus ekstrim. Kenapa rupanya kalau nggak baca koran setahun, nggak langganan koran? Semua orang langganan koran. Kita buang koran itu ke tong sampah. Kenapa rupanya? Kalau perlu TV saudara itu menyesatkan saudara, buang saja. Ya, katakan amin. Buang. Kita perlu ekstrim. Ekstrim dalam arti kita dipengaruhi Roh Kudus sepenuhnya. Dikuasai Roh Kudus sepenuhnya. Dan kalau kita dikuasai Roh Kudus, kita tidak dikuasai nafsu-nafsu. Kita tidak suka lagi itu nonton TV. Kita tidak suka lagi baca majalah. Orang lain sodorkan di depan kita pun, nah baca-baca ini, apa ini sampah, saudara bilang. Aku hanya mau firman Tuhan, gak tertarik lagi saudara. Apalagi gosip, aduh itu lagi. Dari jauh pun saudara sudah buang muka. Kalau saudara dengar sedikit aja, maka saudara akan langsung berkata, hei, jangan pernah bicara demikian di hadapanku ya. Telingaku ini tertutup bagi gosip apapun. Tapi dia hanya terbuka kalau ada firman Tuhan yang ditaburkan. Haleluya. Tidak dikuasai nafsu kita, kalau kita dikuasai Roh Kudus. Mari kita pilih dipengaruhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Kerap kali kalau saudara sudah berdoa, saudara tidak akan suka lagi tuh hal-hal duniawi itu. Saudara sudah habis berdoa, saudara penuh Roh Kudus, berjam-jam mengalir kuasa Tuhan itu supernatural dalam saudara. Mengalir sifat-sifatnya Tuhan itu bagi saudara. Saudara diubahkan menjadi lebih seperti dia. Saudara keluar dari rumah doa, saudaraku kamar doa saudara. Orangnya masih sama yang saudara hadapi. Persoalannya masih sama. Saudara yang sudah berbeda, saudara yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Oh, haleluya. Sehingga saudara menghadapi segala sesuatu yang dengan caranya Tuhan. Dan saudara akan melihat seperti ragi itu mengembang saudara. Pengaruh yang tidak kelihatan saudara juga. Seperti ringan saudara bersama dengan Roh Kudus. Sukacita sekali hari ini. Berkemenangan sekali hari ini. Apa setan-setan yang gak nempil sama aku? Pergi kau dalam nama Yesus. Apa nafsu-nafsu ini? Kumatikan di dalam nama Yesus. Aku melakukan kehendak Tuhan. Dan bagi saudara tidak sukar melakukan kehendak Tuhan. Karena ada pengaruh Roh Kudus itu pada saudara. Tidak ada kekuatan kita saudara. Semuanya karena Roh Kudus. Bukan kuat, bukan gagah. Melainkan karena Rohku, kata Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku lihat bagaimana pengaruh Roh Kudus. Saudaraku yang nomor 5, saudara membutuhkan pengaruh Roh Kudus untuk berdoa. Sebab jika tidak, maka kebanyakan doa saudara akan dipimpin oleh daging. Dan kebanyakan saudara berdoa hanya merupakan pengucapan-pengucapan yang sudah terlatih baik. Terutama bagi saudara hamba Tuhan yang sudah terbiasa berdoa, yang sudah melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun, sudah jadi gembala sidang berpuluh tahun. Maka saudara kalau tidak hati-hati, maka saudara akan mengulangi doa yang sama terus-menerus, yang tidak ada kuasanya, tidak mengubahkan orang, tidak mengimpartasikan kepada orang. Ketika saudara berdoa, orang tidak bebas, orang tidak pulang dengan Roh Kudus, orang tidak pulang dengan kepenuhan Roh Kudus. Saudara hanya melakukan rutinitas. Tapi kalau saudara dipengaruhi oleh Roh Kudus, maka doa saudara akan didikte dan diarahkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Betapa luar biasanya impactnya, pengaruhnya itu bagi jemaat sidang saudara. Sehingga mereka pulang, mereka semua mau jadi orang rohani. Saudara menyampaikan satu khotbah yang berkuasa. Tapi sebelumnya saudara sudah berdoa dengan pengaruh Roh Kudus. Dan ketika saudara memimpin dia berdoa di hadapan jemaat saudara, saudara memimpin berdoa dengan pengaruh Roh Kudus yang ada pada saudara. Sehingga dia pulang dengan satu perubahan yang baru dalam hidupnya.
Sehingga tentu saja itu meringankan kerja saudara. Karena Tuhan sudah bekerja dalam hidupnya. Kadang-kadang kita berusaha dengan kekuatan manusiawi, tapi sedikit hasilnya. Tapi kalau ada Roh Kudus itu berdaulat, yang mempengaruhi jemaat, yang mempengaruhi sidang, dan mempengaruhi kita juga, maka hal-hal yang luar biasa bisa terjadi. Haleluya. Amin. Maka kisah 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka Roh Kudus sama yang berkata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Saudara tentu tahu banyak ayat firman Tuhan mengenai doa penuh Roh Kudus. Di kisah para rasul banyak sekali, saudara. Yang keenam, saudara membutuhkan pengaruh Roh Kudus untuk berdoa. Karena tanpa urapan untuk berdoa, semua yang saudara doakan tadi didengar juga oleh iblis. Mungkin kita tidak begitu menyadarinya, dan sebenarnya kita tidak perlu menyadarinya, kita tidak perlu takut, kita hanya perlu membiarkan diri kita dikuasai Roh Kudus. Tapi sebenarnya apa yang saudara doakan itu didengar oleh iblis. Makanya saudara, kita diajari juga untuk berdoa penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Itulah sebab kalau saudara berdoa, mari juga pastikan, ingat, saudara berdoa penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin saudara sedemikian rupa sehingga saudara berbahasa roh ketika saudara berdoa. Dan pada saat saudara berdoa dengan bahasa roh, saudara sedang mengucapkan hal-hal yang rahasia yang tidak bisa didengar oleh setan. Dan Roh Kudus memimpin saudara berdoa sedemikian rupa sehingga apa yang saudara doakan itu memang sangat dibutuhkan untuk saudara doakan. Haleluya. Haleluya. Saudara akan dipimpin Roh Kudus untuk berdoa suatu hal yang begitu rahasia, yang begitu penting untuk dikerjakan di alam rohani dan akan dinyatakan di alam badani. Dan Tuhan memberikan kepada kita senjata demikian, satu kelengkapan demikian diberikannya, supaya apa? Setan tidak bisa dengar doa saudara dan dia tidak bisa membatalkannya. Haleluya. Saudaraku, luar biasa bukan yang diberikan Tuhan bagi kita? Pengaruh Roh Kudus itu luar biasa bukan? Pakailah itu. Jangan sia-siakan. Jangan kita tidur waktu kita berdoa. Karena banyak hal-hal yang besar menanti kita. Haleluya. Yang keenam, saudara membutuhkan, bukan yang keenam, yang ketujuh, sudah lewat. Saudara perlu pengaruh Roh Kudus untuk berdoa. Karena melalui pengaruh tersebut, saudara akan mengenal pikiran Roh Kudus. Saudara bisa berdoa bahkan mengenal apa yang mau Roh Kudus sampaikan kepada saudara. Itulah sebabnya kalau saudara berbahasa roh, karena Roh Kudus bisa menafsirkannya kepada saudara. Roh Kudus kira-kira berkata, inilah yang kau doakan itu nakku. Memang kau sedang berdoa untuk ini. Bisa. Karena kita bersatu dengan Roh Kudus. Dia mempengaruhi kita. Katakan amin. Ayatnya 1 Korintus 14 ayat 13 yang saudara baca. Yang ke-8, saudara membutuhkan pengaruh Roh Kudus untuk berdoa. Karena adalah sulit untuk berdoa dalam waktu yang lama. Kalau saudara berdoa dalam pengaruh Roh Kudus, maka saudara akan mampu berdoa berjam-jam lamanya seperti Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita berkata kalau doa semalaman itu untuk jemaat, tapi bukan untuk pendeta. Justru kita yang paling perlu berdoa semalaman. Tuhan Yesus tidak menyuruh murid-muridnya berdoa semalaman. Dia duluan yang berdoa semalaman. Kalau saudara baca Markus 1:35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku, inilah kerja Tuhan Yesus, dia berdoa semalam-malaman. Dan bagi dia tidak masalah berdoa semalam-malaman. Kadang-kadang kepada kita itu sangat merupakan masalah. Tidak. Karena ada Roh Kudus yang bisa menguatkan kita dan menolong kita untuk berdoa berjam-jam lamanya. Bahkan semalam-malaman pun kita tahan. Saudaraku, karena ada pengaruh Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara tahan berdoa berjam-jam. Kenapa? Karena ada pengaruh Roh Kudus. Bayangkan saudara bercakap-cakap dengan seorang yang tidak saudara lihat, yang tidak bisa dengar saudara, tidak bisa jawab saudara langsung. Ya saudaraku, dan saudara berjam-jam sampai 8 jam berdoa. Itu semua bisa jadi bukan karena kekuatan manusiawi, tapi karena Roh Kudus yang memimpin kita, yang mengurapi kita. Dan sungguh sangat luar biasa sekali berkatnya kalau kita berdoa semalam-malaman. Katakan amin. Berdoa semalam-malaman, katakan amin. Itu tidak sama dengan tidur semalam-malaman. Haleluya. Kalau kita mau tidur, tidurlah saudaraku. Tapi jangan dua-duanya pun tidak. Berdoa pun tidak, tidur pun tidak.
Yang mengerti katakan amin. Ada juga orang yang berdoa semalaman saudara, tapi sebenarnya tidak berdoa, dia meringkuk. Seperti Elia itu, kepalanya berada di antara kedua lututnya. Tapi bukan berdoa sungguh-sungguh, rupanya sudah tidur dia. Dalam keadaan tertelungkup saudaraku. Itu bukan berdoa semalaman, tapi itu tidur semalaman. Nanti apapun gak dapat, tidur pun gak nyenyak, berdoa apalagi, sudah pasti gak dapat apa-apa. Jangan demikian. Firman Tuhan berkata 2 Tawarikh 16 ayat 9a, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya. Wow, haleluya. Kalau kita cari Tuhan sungguh-sungguh, kita berdoa sungguh-sungguh, bukan pun pada waktu berdoa semalam, pada waktu kita berdoa pagi saudara. Kadang-kadang kita capek, kita baru bangun pagi. Apalagi pada hari Senin. Mereka saudaraku, hari Senin kita saudara, Senin kita baru siap melayani saudara. Tapi tahukah saudara, adalah paling indah kita juga berdoa pada hari Senin. Jangan berdoa kalau saudara hanya mau melayani saja. Itu namanya kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Sebenarnya kita tidak hanya cinta Tuhan, tapi kita butuh Tuhan saja. Tapi belum ada persekutuan kita dengan Tuhan. Saudaraku, kapanpun itu mari kita suka berdoa. Ya, kalau kita hari Senin kita berdoa, bukan tuh karena kita mau melayani lagi hari Senin. Kerap kali mungkin Senin pagi belum ada pelayanan kita. Tetapi kita bukan berdoa karena kita mau melayani saudara. Kita mau kebaktian, kita mau KKS, kita mau KKR, bukan. Kita berdoa untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena kita cinta pada Dia. Dan kalau kita bersekutu dengan Tuhan, ada pengaruh Roh Kudus itu mengubahkan kita, mengurapi kita, menolong kita, membawa kita kepada kemuliaan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Haleluya. Saudara, 9 saudara perlu pengaruh Roh Kudus untuk berdoa, karena pikiran saudara dapat mengembara suatu berdoa. Itu betul saudara. Maka saudara perlu pengaruh Roh Kudus, karena pikiran ini saudara, karena kita sudah berpikir, kita bangun, kita mau mengerjakan sesuatu, dan pikiran kita bukan yang dipenuhi oleh Tuhan, tapi pikiran kita dipenuhi oleh daftar pekerjaan dan pelayanan yang akan kita kerjakan pada hari itu. Sehingga pikiran kita saudaraku tidak fokus kepada Tuhan, mengembara ke sana kemari. Walaupun saudara katakan aku mengembara bukan memikirkan hal-hal yang jahat, sama saja saudara. Kalau kita tidak fokus waktu kita berdoa kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, bagaimanakah kira-kira kalau saudara bicara sama orang lain di depan saudara, kawan saudara, tapi mata saudara jelalatan kemana-mana? Kira-kira kawan saudara suka enggak? Dia akan segera meninggalkan saudara. Ah, gak didengar kawan ini apa yang ku bilang? Entah kemana-mana matanya, pikirannya kayak kata Ibu Munte, 6 meter jauhnya ketika Ibu Munte menasihati seorang pelayan Tuhan. 6 meter jauhnya matanya mengembara kemana saudaraku? Menatap ke depan. Enggak lagi dia fokus kepada apa yang dikatakan Ibu Munte. Kita juga, kalau kita berdoa, mulut kita berbicara, ya. Tapi sebenarnya pikiran kita kemana-mana saudaraku. Saudara sendiri mengakui, saudara tidak mendapatkan apapun dari doa saudara. Kepenuhan Roh Kudus pun saudara tidak dapat, pimpinan Roh Kudus pun saudara tidak tahu. Dan saudara keluar, saudara hanya siap melakukan rutinitas pada hari itu. Sangat sedikit berkatnya, padahal waktu itu mungkin saudara, pasti, bukan mungkin, Roh Kudus pasti mau melakukan hal-hal yang besar dalam hidup saudara. Roh Kudus mau menyampaikan banyak hal dalam kita. Kerap kali kita yang belum siap menyambutnya. Oleh karena itu mari siap menyambutnya. Kita cinta pada Tuhan, kita suka pada Tuhan. Tuhan, aku sayang padamu. Oleh karena itu pada saat kita berdoa, kita fokus kepada Tuhan. Kita tidak membiarkan indera kita menguasai kita, pikiran kita menguasai kita. Stop dalam nama Yesus, pikiran tunduk kepada kuasa Roh Kudus. Tunduk di dalam nama Yesus, aku hanya mau memikirkan tentang Tuhan pada saat aku berdoa. Saudara mulai memikirkan betapa ajaibnya Tuhan, betapa hebatnya Dia, betapa agungnya Dia, betapa kudusnya Dia, dan saudara mau diubahkan menjadi seperti Dia. Saudara mulai fokus kepada Tuhan dan memikirkan betapa hebat, panjang, lebar, dalamnya kasih Tuhan itu dalam saudara. Betapa Dia sudah melakukan banyak perkara bagi hidup saudara. Betapa Dia sangat mencintai saudara. Betapa Dia sangat melindungi saudara dan membentengi hidup saudara. Dan ketika saudara fokus demikian, saudaraku, kepada Tuhan, maka saudara akan melihat betapa hebat kuasa doa itu dalam hidup saudara. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. 1 Korintus 14:28 dikatakan yang ayat B-nya, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri yang kepada Allah. Itulah dia bahasa roh. Berkata-kata kepada diri sendiri dan kepada Allah. Itulah yang membuat saudara fokus, karena saudara berkata-kata kepada Roh Kudus. Fokus saudara berdoa.
Saudara sedang berkata-kata pada Roh Kudus. Saudara sedang fokus, ini Roh Kudus. Aku sedang bercakap-cakap rahasia dengan engkau Tuhan. Aku sedang berkata-kata rahasia dengan engkau. Saudara fokus. Itu menolong saudara. Untuk saudara fokus dan pikiran saudara tidak mengembara. Katakan amin. Haleluya. 10. Saudara perlu pengaruh Roh Kudus untuk berdoa, karena sifat manusia lama adalah tidak tahu bersyukur. Tidak tahu berterima kasih. Inilah sifat kedagingan kita, saudara. Sukar sekali berterima kasih. Udah pun orang berbuat baik kepada kita merasa itu wajar. Wajar orang lain berbuat baik kepadaku. Apalagi dia begini, kita kemukakan berbagai alasan. Patutlah dia berbuat baik kepadaku. Kalau kita dipengaruhi Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang yang penuh dengan ucapan terima kasih. Apalagi kepada Tuhan. Yang sedangkan kita bernafas setiap saat pun karena Tuhan. Saudaraku, tandanya orang yang tidak dipengaruhi Roh Kudus adalah dia tidak tahu berterima kasih. Menuntut saja kerjanya. Pada Tuhan pun menuntut. Kenapa aku sudah melayani berpuluh tahun Tuhan, tapi tidak juga sidangku ini bertumbuh? Padahal mungkin karena saudara ini kurang berdoa dan kurang menginjil. Saudara tidak tahu berterima kasih. Sudah syukur Tuhan masih mau pakai saudara. Walaupun saudara lentot-lentot. Sudah syukur Tuhan mau pakai kita, saudara, dengan kekurangan kita ini. Dengan banyaklah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan kita lakukan. Tapi kita malah menuntut. Kenapa aku sudah lama melayani Kau Tuhan? Orang jahat Kau biarkan menikah. Anaknya 200. Aku jodohku pun belum nampak. Saudara menuntut. Saudara tidak berterima kasih. Berani saudara menuntut. Marah lagi saudara pada Tuhan. Saudaraku, mulai hari ini kita biarkan diri kita dikuasai Roh Kudus. Kita takut akan Tuhan. Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yesus baik. Tidak ada yang lebih baik kepada saudara pada Yesus. Jangan pernah menuntut Tuhan. Dialah yang paling baik kepada saudara. Hanya Dia satu-satunya teman sejati saudara. Ketika semua orang meninggalkan saudara, Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Haleluya. Dia Tuhan yang baik. Amin. Mari kita tahu bersyukur kepadanya. Mari kita tahu mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, ada hamba Tuhan yang sering mengatakan, hitung berkat-berkat Tuhan. Kadang-kadang kalau saudara kuasai Roh Kudus, maka ketika saudara mulai berdoa, maka keluar dari mulut saudara apa? Terima kasih ya Tuhan untuk ini. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berikan aku sehat. Terima kasih Bapa di sorga, semalam aku bisa melayani dengan urapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, semalam ada 10 orang jiwa yang diselamatkan. Semalam ada orang yang dibaptiskan. Maka keluarlah ucapan syukur dari mulut saudara. Haleluya. Bukan lagi permintaan permohonan, tapi ucapan syukur. Amin. Kalau kita dikuasai Roh Kudus, maka kita akan penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan amin. Itulah sebabnya Paulus mendorong, nanti saudara baca 1 14, 16, 17. Supaya jemaat diberkati, mari banyak bersyukur katanya. Memang bagus bahasa roh, tetapi kalau kau banyak bersyukur, orang-orang yang belum mengenal Tuhan akan diajak untuk mengenal Tuhan. Haleluya. Dan yang bagaimana berikutnya saudaraku, bagaimana Roh Kudus mempengaruhi kehidupan doa orang Kristen. Yang pertama, Roh Kudus menolong kelemahan orang-orang percaya dan menolong mereka untuk berdoa. Tadi kita sudah mendengar Roma 8 ayat 26. Roh Kudus membantu dalam kelemahan kita. Itulah kelemahan kita. Tapi puji Tuhan ada Roh Kudus yang menolong kita. Sebenarnya kita tidak begitu tahu apa yang harus kita doakan. Karena itu jangan pernah malu untuk minta pimpinan Roh Kudus. Karena memang Dia ada untuk menolong saudara berdoa. Memang Dia disediakan Tuhan bagi kita. Dia Tuhan kita, Dia Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus. Dan Dia ada untuk menolong kita berdoa. Karena itu panggil Dia, minta Dia. Tolong aku Roh Kudus, ajari aku untuk berdoa. Apa yang perlu kudoakan hari ini? Tolong aku Roh Kudus, kuasai aku. Roh, jiwa dan tubuhku, pikiranku kuasai. Pimpin aku berdoa Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memimpin saudara berdoa. Haleluya.
Yang kedua, ketika murid-murid ada di bilik atas, mereka berdoa di bawah pengaruh Roh Kudus, maka mereka mulai berdoa dengan berbahasa roh. Yang poin ketiga, keempat juga sama. Ini saudara mengenai rumah Cornelius, saudara sisi rumah diselamatkan. Dan ketika mereka itu sedang mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, Cornelius dan seluruh keluarganya, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Kalau saudara perhatikan nih, mereka bahkan belum dibaptis ya saudara. Ya kisah 10 ayat 47, tapi mereka kemudian saudaraku memberikan diri mereka dibaptis. Amin. Jadi saudaraku, kalau saudara kemarin di English service saudara, English service kebaktian English service minggu malam. Ketika situ jiwa-jiwa datang maju ke depan. Jiwa-jiwa baru, yang baru pertama kali. Dan memang betul lah saya mengaku kuasa Roh Kudus lah ada di dalam ibadah itu. Karena sesungguhnya yang datang jiwa baru English service itu, satu pun mereka tidak mengerti bahasa Inggris. Haleluya. Itu menunjukkan, mengkonfirmasi kepada saya, sungguh Tuhan hadir di dalam gerejanya. Haleluya. Karena mereka tidak mengerti katanya sepatah kata pun. Ada yang pernah mendatangi saya, Bu, saya diselamatkan di English service. Tahu nggak Ibu, saya nggak ngerti sepatah kata pun, katanya saudara. Saya hanya bisa ketawa dan mengangkat tangan saya kepada Tuhan, saudara. Nggak ngerti dia, saudaraku, tapi dia duduk sampai siap firman Tuhan. Dan kemudian maju ke depan dan altar call. Dan diselamatkan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, itu menunjukkan bahwasannya kalau kita membiarkan satu ibadah dikuasai oleh Roh Kudus, Tuhan bisa bekerja dahsyat. Amen. Tapi mau saya ceritakan ini tadi. Saudara, ketika orang itu maju, seperti yang dilakukan oleh Bapak Founder yang sudah sering sekali saya lihat dalam KKR saudaraku. Karena kita semuanya dibesarkan ya oleh Bapak Founder, kita sudah sering melihat, kita diajari itu buat KKR dari Bapak Founder. Yang setuju katakan amin. Nah, kita sudah sering melihat itu terjadi lagi dan kebaktian English Service dan kebaktian lain di GKI saudara. Orang-orang yang maju ke depan itu saudaraku nggak tahu apa-apa mengenai Roh Kudus. Dan ketika kita sampaikan, saya sampaikan cuma satu kalimat, kalau Roh Kudus turun kata saudara, jangan tahan, lidah saudara bisa bergetar, saudara bisa berbahasa roh, saudara mulai mengucapkan perkataan-perkataan yang saudara tidak mengerti, bukan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Inggris, tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang membuat saudara penuh Roh Kudus yang bisa berbahasa roh. Itu saja, cuma saudara kan gak sempat. Saudaraku, sebelum dia pulang, karena dia gak ngerti pula kan bahasa Inggris saudara. Ya, jadi saudara dalam bahasa Indonesia itu dikatakan siap altar call. Kemudian setelah siap doa altar call dan doa lagi saudara penuh Roh Kudus. Tahukah saudara yang baru datang pertama kali itu, yang baru saja selamat, sebagian daripada mereka sudah bisa berbahasa roh. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jadi mari kita teruskan itu seperti apa yang tertulis Kisah Para Rasul. Ketika kita memberitakan firman dan kita mengaltar-kolkan orang-orang diselamatkan, pada hari yang sama mereka juga bisa penuh dengan Roh Kudus. Dan kita begitu rindu dia penuh Roh Kudus. Kenapa? Karena itu membuat tugas kita lebih ringan. Bukan. Walaupun sebenarnya iya. Haleluya. Ya. Nah, kita sudah dengar Roh Kudus itu bisa mengajar langsung. Berbeda itu saudara. Orang yang penuh dengan Roh Kudus dengan yang belum. Sangat berbeda. Saudaraku. Tetapi saudara, karena kita rindu juga orang mengenal Tuhan lebih dalam. Seperti kita mengenal dia. Bahkan kita sendiri pun rindu mengenal Tuhan lebih dalam. Dan kita sudah belajar pengaruh Roh Kudus dapat membuat kita mengenal Tuhan lebih dalam. Haleluya. Ya, akan level pengetahuan kita. Amin. Pengenalan kita akan Tuhan. Nah, saudaraku yang keempat itu saudara penuh Roh Kudus. Karena itu pastikan saudaraku, jangan kita tidak berdoa. Jangan kita berdoa tanpa penuh Roh Kudus. Tetapi saudara, kita harus berdoa selalu penuh dengan Roh Kudus. Tadi saya ada sampaikan juga berdoa semalam-malam seperti Tuhan Yesus. Dia berdoa semalam-malam. Tahukah saudara Markus 1:35 itu apa yang dilakukan Tuhan setelah dia berdoa semalaman? Itu poin 8, kita mundur saudara, poin 8 tadi. Setelah itu saudara, Roh Kudus membawa Tuhan Yesus untuk apa? Menginjil ke kota-kota lain. Kalau saudara perhatikan Markus 1:35 saudara, itu firman Tuhan berkata mengenai Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Maka di sini pimpinan Roh Kudus berlaku kepada Tuhan Yesus. Muridnya datang.
35 pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ayat 36, tapi Simon dan kawan-kawan menyusul dia. Ayat 37, waktu menemukan dia mereka berkata, semua orang mencari engkau. Tapi jawabnya, ayat 38, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Kalau saudara perhatikan di sini, murid-murid Yesus datang kepada Tuhan Yesus yang baru siap berdoa semalaman dan berkata, Tuhan mari, semua orang sedang menunggu engkau. Tapi Tuhan Yesus berkata, ada kehendak Bapakku yang lain. Di sini menunjukkan kepada kita, kalau kita berdoa dengan pengaruh Roh Kudus, apalagi sampai berdoa semalam-malaman, ada pimpinan Tuhan mulai berlaku bagi saudara. Saudara mungkin perlu satu jawaban Tuhan yang jelas sekali akan satu hal, saudara harus berdoa banyak untuk itu. Kalau perlu berdoa semalam-malaman. Karena setelah itu Tuhan akan memimpin saudara seperti Tuhan Yesus ini. Muridnya berkata, orang mencari engkau Tuhan, tapi berkata kita pergi ke kota-kota lain. Kita tidak di sini lagi. Nah, saudara-saudara tahu kehendak Bapa kalau saudara berdoa dipimpin Roh Kudus. Dan di ayat lain juga kita perhatikan ketika Tuhan Yesus berdoa semalam-malam, itu Lukas 6. Saudara perhatikan Lukas 6 itu dikatakan di situ, Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malam dia berdoa kepada Allah. Dan besoknya Tuhan Yesus apa yang dilakukan? Dia memilih murid-muridnya yang 12. Jadi ini suatu hal kalau saudara digerak, kalau Roh Kudus itu berdoa semalaman, bahkan kalaupun saudara belum merasakan ada satu ya kebutuhan untuk itu, tidak ada ruginya berdoa semalaman. Ya, banyak orang dunia ini sanggup bergadang saudara, semalaman di pap-pap. Kenapa kita gerangan yang dikuasai Roh Kudus tidak bisa berdoa semalaman? Tentunya kita lebih hebat lagi bisa, karena ada Roh Kudus yang menyanggupkan kita. Katakan amin. Dan halaman 10, amin. Halaman 10 saya baca. Jika saudara tidak berada di bawah pengaruh Roh Kudus, maka saudara akan berada di bawah pengaruh dunia, nafsu dan setan yang memimpin saudara untuk tidak berdoa. Nah ini saudara, kalau kita tidak berada di bawah pengaruh Roh Kudus, maka kita berada di pengaruh apa? Pengaruh setan, pengaruh dunia dan nafsu atau indera kita yang akan memimpin saudara untuk tidak berdoa. Tidak akan pernah itu perasaan saudara, indera saudara itu suka saudara berdoa. Enggak akan pernah itu suatu hari tubuh saudara yang sudah capek berkata berdoalah konakku. Enggak ada itu sudah. Karena kalau kita tidak dikuasai Roh Kudus, maka indera kita akan memimpin kita tidak berdoa. Titik. Itulah yang jadi. Makanya kita harus membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh. Jika saudara tidak berada di bawah pengaruh Roh Kudus, saudara tidak akan percaya akan pentingnya berdoa. Nggak percaya saudara, penting sekali itu berdoa. Semalam kan sudah memimpin kebaktian, gak usahlah berdoa hari ini. Sepanjang hari pun sudah berdoa semalam. Gak usah lagi berdoa hari ini. Saudara nggak percaya lagi pentingnya berdoa. Lebih parah saudara teruskan, sehingga hari lepas hari tidak lagi berdoa. Hanya berdoa pada saat ikut KKS dan kebaktian minggu. Bapak terima kasih. Itu pun kalau pendeta berdoa dari depan. Oh saudaraku, jangan sampai cuman kita begini. Dia hanya berdoa pada saat pendetanya berdoa. Setelah pulang dia ke rumah, dia tidak pernah berdoa. Dia tidak pernah punya persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Mari kita bawa atmosfer doa itu kepada jemaat kita juga. Dimulai daripada kita yang suka berdoa. Amin. Dimulai daripada kita yang menyadari pentingnya berdoa. Setan akan membuat saudara berpikir, gak penting itu berdoa. Udah berdoa kau semalam, gak usah lagi berdoa hari ini. Dia akan suka kali kalau saudara tidak berdoa. Itu tujuannya. Karena kalau saudara tidak berdoa, maka dia bisa menguasai saudara. Maka saudara akan jatuh ke dalam nafsu daging. Saudara akan jatuh menjadi orang duniawi, tidak kenal kehendak Tuhan. Walaupun saudara adalah seorang pendeta. Tapi saudara dikuasai nafsu dan dikuasai dunia. Bukan dikuasai Roh Kudus. Karena saudara tidak berdoa. Dan setan akan suka sekali itu mengajak saudara tidak berdoa. Gak penting itu berdoa. Sudah bisa, udah melayani Tuhan berpuluh tahun. Udah tahu cara melayani. Udah tahu cara melayani jiwa. Udah tahu cara mengatasi ini. Semua bisa dikerjakan kok. Dia akan meyakinkan saudara lebih hebat lagi bahwa saudara sudah mampu untuk mengatasi semuanya tanpa doa. Saudaraku, mari kita menjadi orang yang bijaksana dalam Tuhan. Kita tidak mau membiarkan setan atau pengaruh jahat yang lain menguasai kita. Amin. Tapi kita hanya membiarkan Roh Kudus yang menguasai kita. Katakan amin. Kalau saudara tidak berdoa, saudara akan percaya bahwa saudara dapat menyelesaikan problema dengan menggunakan kekuatan manusiawi. Sebaliknya daripada menjangkau Tuhan dalam doa. Saudara akan begitu yakin bisa saudara selesaikan semuanya. Tidak perlu berdoa. Hati-hati saudara. Karena kita hamba Tuhan besar, kita berpikir demikian.
Tapi sebenarnya kita belumlah besar kalau kita tidak berdoa. Biasanya hamba Tuhan yang besar itu adalah hamba Tuhan yang suka sekali berdoa. Nah, saudaraku, saya lihat dalam kehidupan bapak saya, wah gak siap-siapnya berdoa. Kapan pun berdoa, makan pun berdoa, kan dia yang mengajari kita semua untuk berdoa makan, amin. Saudaraku, kami sejak kecil kalau pergi keluar harus berdoa. Pulang dari KKR, pulang dari perjalanan jauh, dari mana misalnya, dari luar kota, pulang sampai rumah berdoa. Sebelum pergi keluar sampai sekarang ini, sampai kepada anak-anak kami pun kami ajarkan, kalau pergi ke sekolah, pergi keluar dari pintu rumah itu harus berdoa. Itu sudah merupakan satu gaya hidup, suka bersekutu dengan Tuhan dan meminta pimpinan Tuhan. Saudara, tiap-tiap hari mari bangun mezbah doa kita. Bukan karena kita perlu melayani baru kita berdoa, tapi karena kita cinta akan Tuhan. Cinta sekali kita kepada Tuhan. Rasanya enggak, apa ini Tuhan semuanya? Iya, ini urusan ini bisa menunggu, tapi berdoa tidak bisa menunggu. Katakan amin. Yang lain bisa menunggu, urusan masang pagar gereja, apalagi coba. Ngasih ayam-ayam di belakang gereja saudara. Itu tuh. Belum makan pagi dia, saudara harus menebarkan itu, mati pula dia nanti. Saudara pikir enggak jadi saudara makan BPK. Kalau dia nanti mati kurang makan, udah kurang enak dipotong. Gak bisa pula laku dijual, mungkin itu saudara. Atau ayam-ayam saudara berkeliaran di mana-mana. Atau saudara mau cuci piring. Apapun itu semua bisa menunggu. Tapi berdoa jangan menunggu. Dahulukan itu, amin. Gak peduli mau dia teriak-teriak di kuping saudara. Tutup pintu, berdoa. Siap perkara. Enggak saudara tutup pun pintu pagar itu, kalau ada perlindungan Tuhan selamat juganya gereja saudara. Daripada saudara tutup cantik-cantik, bangun gedung tinggi besar itu aja pikiran saudara, beli semen baru, besok beli keramik baru, berdoa pun udah gak mau lagi. Bagaimana mempercantik mimbarku ini? Ada tirai-tirainya warna biru di sini. Minggu depan warna merah. Minggu depan ada renda-rendanya. Ini contoh-contoh saja saudara. Dan saudara udah terpaku kepada hal-hal yang demikian. Yang sebenarnya tidak ada pentingnya sedikit pun. Tinggalkan itu semuanya. Itu semua bisa menunggu. Biarlah yang, kalaupun saudara sudah suruh pelayan saudara, tunggu aku ya, aku mau kasih firman samamu. Biar dia menunggu. Saudara berdoa dulu, jangan datang kepadanya kalau saudara belum berdoa. Haleluya. Dan itu saya lihat dalam hidup bapak saya saudara, makanya gak heran urusannya semua beres. Hanya beli tanah sebentar dikasih orang. Nggak tidur orang itu saudara. Sampai dia kuinya kepada Pak Muti, Pak saya nggak bisa tidur. Disuruh Tuhan saya kasih sama Bapak cuman harga segini. Ini kita terbalik, kita yang nggak bisa tidur karena orang lain nggak mau kasih tanahnya sama kita. Haleluya, kita harus bertobat. Amin. Kita yang nggak bisa tidur karena udah kita minta nggak mau dikasihnya juga. Nggak tahu kita mau buat di mana gereja kita. Tapi Pak Munte terbalik, dia tidurnya orang yang nggak bisa tidur dibuat Tuhan. Itulah dia kuasa Roh Kudus, kuasa doa yang dipengaruhi Roh Kudus. Haleluya. Mari kita membiarkan diri kita dikuasai Roh Kudus, sehingga kita bisa berdoa. Ya saudaraku, sehingga kita begitu yakin Tuhan semua problema ini hanya Engkau yang bisa menolongku. Aku tidak tahu, aku angkat tangan, biar Engkau turun tangan Tuhan. Ketika saudara percaya demikian kepada Tuhan dan mendahulukan Tuhan, gak peduli apa yang lain, yang penting bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan bekerja bagi saudara. Haleluya. Dan saya gak pernah dengar bapak saya itu bersaksi, berdoa berjam-jam tuh orang ini, sampai orang yang tidak bisa tidur. Saya rasa mungkin dia hanya berdoa sederhana saja, tapi dia suka bersekutu dengan Tuhan. Roh Kudus memimpin dia cuma sekali, cuma berdoa. Saudaraku, itulah indahnya kalau doa kita dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Dan kita mendahulukan Tuhan lebih daripada segalanya. Kita suka bersekutu dengan Tuhan. Amin. Hidup saudara akan diatur oleh indera saudara dan bukan oleh Tuhan kalau kita tidak berdoa. Hidup kita mau nggak mau saudara nggak bisa menyangkal saudara. Ya kalau saudara tidak berdoa, hidup saudara akan diatur oleh indera saudara. Lebih kuat itu indera saudara daripada Roh Kudus itu. Karena saudara tidak berdoa. Nah saudara, ini disebabkan seorang yang dikuasai nafsu akan hidup dengan melayani nafsu dan dagingnya dan pikirannya.
Kalau saudara berdoa, maka nafsu saudara itu akan menguasai saudara. Daging saudara, pikiran saudara, itu akan menguasai saudara. Sehingga saudara akan menjadi terlalu malas untuk berdoa. Kalau saudara tidak dipengaruhi Roh Kudus, maka nafsu saudara menguasai saudara, sehingga saudara malas untuk berdoa. Nah inilah dia, setan akan semakin bersuka cita. Karena dia tahu kalau tidak berdoa, tidak ada kuasa. Sedikit berdoa, kita sudah sering dengar dari Bapak Founder, sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa, saudara. Makanya saudara heran, nggak usah heran deh. Kenapa saudara marah-marah sepanjang hari, dikuasai nafsu saudara, mau marah, mau balas dendam, mau iri hati, mau malas terus. Saudaraku nggak mau berdoa, kenapa? Karena saudara nggak biarkan Roh Kudus menguasai saudara. Nggak ada kuasanya dari dalam untuk menolak itu semua. Nggak sanggup saudara menahan nafsu saudara. Karena hanya Roh Kudus yang bisa membawakan kemenangan kepada saudara. Hanya Roh Kudus ya, nanti kita belajar dari bab berikutnya. Roh Kudus itu roh kekuatan, saudara. Itulah makanya saudaraku, biarkanlah diri kita dikuasai Roh Kudus. Supaya kita tidak dikuasai daging dan nafsu yang membuat kita malas berdoa. Ya, tidak akan pernah itu daging saudara. Berdoalah Vicky, katanya, nggak ada itu saudara. Justru katakannya, tutup matamu lebih rapat lagi, tidur, enaknya tidur, katanya saudara. Itu dia daging kita, saudara. Tapi kalau kita dikuasai Roh Kudus, kita bangun bangkit. Gak peduli apapun hari ini Tuhan, pelayananku, jadwalku, agendaku, gak peduli aku itu semua. Yang penting aku datang ke dalam hadirat-Mu. Aku bersyukur kepadamu. Aku menikmati Engkau, mencari wajah-Mu, menyanyi, menyembah Engkau Tuhan, dan berbahasa roh. Dan kalau Roh Kudus pimpin saudara berdoa syafaat, wah itu sangat luar biasa. Saudara sedang meruntuhkan benteng-benteng. Haleluya. Doa saudara bisa sampai ke Amerika sana loh, kalau Roh Kudus pimpin. Saudara senang berdoa. Ada satu gereja, saya lupa. Hamba Tuhan Joyce bisa menceritakan yang lebih baik, karena dia yang menceritakan pada saya. Saya lupa saudara. Tapi dia, ini berhubungan dengan satu gereja khusus saudara. Dia berdoa betul-betul untuk keadaan dunia. Dan memang saudara, ya keadaan dunia itu berbalik dibuat Tuhan. Tapi lewat doa mereka. Mereka tinggal di negara bagian yang lain, dan sesuatu yang di dunia yang lain itu sedang dibalikkan Tuhan, dan memang nyata itulah hasilnya. Dan mereka tahu karena mereka berdoa untuk itu. Itu berapa lama dipimpin Tuhan. Begitulah hebatnya saudara. Saudara tinggal di sini, tapi saudara bisa mengubahkan keadaan lain dari tempat lain, yang bahkan jauh sekali. Dan saudara jadi alat Tuhan untuk itu. Itu luar biasa. Makanya nanti kalau kita KKR Summit, jangan ada saudara yang absen. Saudara berdoa bagi GKII Medan. Kok nggak ada tepuk tangannya? Lebih kuat lagi. Berdoa, berdoa, berdoa. Saudara jadi alat Tuhan untuk memberkati GKI ini. Tahukah saudara, hukum tabur tuai terjadi. Kalau saudara mau menuai lebih besar lagi, ini kita sedikit keluar dari konteks saudara. Kalau saudara mau menuai lebih besar lagi, harus ada taburan yang lebih besar. Kalau nggak ada taburan kita datang summit pun hari Senin datang, hari Selasa KFC, hari Rabu datang, hari Kamis BPK. Jangan demikian, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan di summit ini. Haleluya. Amin. Dan saya bersyukur saudara semua adalah orang-orang yang rindu kepada firman Tuhan. Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Semua saudara suka sungguh-sungguh mendengar sesi demi sesi firman Tuhan. Saudaraku, saudara berdoa bagi GKI Medan. Sungguh-sungguh bawa jiwa baru untuk KKR GKI Medan. Bukan KKR saudara. Bukan KKR gereja saudara. Dan saudara berkorban untuk itu. Maka itu taburan saudara. Dan Tuhan Yesus berkata, selama bumi masih ada, tidak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai. Haleluya. Saudara akan melihat tuai yang akan datang lebih besar bagi saudara. Yusuf bermimpi. Dia bermimpi, dia masih di penjara. Gak ada sesuatu apapun yang baik dalam hidupnya kalau kita pandang dari segi manusiawi. Dia masih di penjara, tidak tahu kapan keluar. Tapi apa yang dikerjakan Yusuf ini di penjara? Dia sibuk menerjemahkan mimpi bagi orang lain. Bahkan mimpi dia sendiri pun gak tahu apa juntrungannya, gak tahu gimana dia. Saudaraku, tetapi bukan itu yang dilihatnya. Dia percaya kepada mimpi dari Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan. Tetapi dia tahu kalau dia menabur, dia menuai. Maka dia keluar
Dia menerjemahkan mimpi juru makanan minuman terlebih dahulu, kemudian dia menerjemahkan mimpi Firaun lagi, saudara. Untuk apa dia menerjemahkan mimpi Firaun, saudaraku? Tidak tahu pun Firaun itu siapa dia. Saudaraku, tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Bisa saja dia dibunuh, dipenggal. Saudara, tapi dia menabur. Mimpinya belum kelihatan, mimpi saudara belum kelihatan jadi. Segala sesuatu yang saudara doakan belum kelihatan ada hasilnya. Habis saudara lihat ada sidang Tuhan di Medan, ada KKR. Saudara menabur di mimpi orang lain. Haleluya. Maka saudara akan lihat, saudara pada waktunya Tuhan, Tuhan akan membiarkan tuayan saudara datang kepada saudara. Haleluya. Nah saudara, yang kita lihat berikutnya ayat halaman 11. Bagaimana berserah kepada pengaruh yang manis dari Roh Kudus. Yang pertama, buka hidup saudara kepada pengaruh yang manis dari Roh Kudus dalam berdoa dalam bahasa roh. Dan pikirkanlah apa yang perlu saudara pikirkan. Artinya bukan pikirkan mengembara, tapi pikirkan yang disuruh Tuhan. Itulah kita berdoa dalam bahasa roh, supaya Roh Kudus bisa menuntun kita dalam doa, sehingga pikiran kita pun dikuasai olehnya. Amin. Pikirkan apa yang disuruh Tuhan, pikirkan firman Tuhan. Bahkan kalau ada saudaraku kita berdoa, bawa ini Alkitab di depan saudara, doakan satu pasal firman Tuhan. Amin. Itu yang selalu diajarkan Bapak Founder. Itu juga salah satu pimpinan Roh Kudus. Kalau saudara sepertinya digerakkan oleh Roh Kudus untuk mendoakan satu pasal daripada firman Tuhan, itu pimpinan Roh Kudus. Saudara patuhi, ambil Alkitab saudara, jangan malas. Buka pasal demikian, saudara tidak tahu semua pasalnya. Tapi saudara merasa dalam pimpinan, dalam hati saudara, impresinya, Roh Kudus mau saudara mendoakan ini. Dia memimpin kita, saudara. Buka hati kita ketika berdoa. Dia bisa memimpin kita bermacam-macam, saudara. Bisa dia pimpin untuk berdoa bagi bangsa-bangsa. Bisa dia pimpin berdoa bagi tetangga, saudara. Bisa dia pimpin berdoa bagi gembala sidang, saudara. Ibu gembala, maksudnya sama Bapak gembala, pusat, saudara. Bisa dipimpinnya, saudara, berdoa untuk mengucap syukur terus-menerus. Maka kita fokuskan pikiran kita. Jangan mengembara kemana-mana, biarkan Roh Kudus menguasai pikiran kita. Haleluya. Yang kedua, buka hidup saudara kepada pengaruh yang manis dari Roh Kudus dengan berdoa dalam bahasa roh dan belajar. Siap mendengar dari Tuhan. Buka hati kita. Aku mau dengar Tuhan. Jangan berdoa saja, kemudian tutup Alkitab, keluar dari kamar doa. Apapun gak saudara dengar. Firman Tuhan berkata kita berdoa dalam bahasa roh dan belajar. Kita buka hati kita buka telinga kita. Apa Roh Kudus? Apa yang mau kau katakan? Pimpin aku, ajari aku. Untuk ini Roh Kudus apa ya? Kerap kali mungkin pada saat itu 1 jam, 2 jam tidak saudara dapat. Tapi Roh Kudus itu adalah roh yang setia. Dan dia tidak pernah menolak siapapun rindu kepadanya. Siapa yang datang kepada dia tidak pernah tolak. Kalau kau mau hikmat, minta kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan memberikannya. Kan bukankah gitu firman Tuhan berkata? Ya. Karena itu kalau saudara minta, siap-siap. Seperti yang saya katakan tadi, bersekutu dengan Tuhan. Walaupun saudara sudah keluar dari pintu kamar doa saudara, saudara tetap mau belajar. Seperti ketika saudara sudah siap berdoa tadi pagi di summit, dan saudara datang kemari, oh Roh Kudus sudah siap memberitahukan kepada saudara, apa yang perlu saudara ketahui hari ini. Kita berdoa dalam bahasa roh, kita siap untuk belajar. Kita mau dengar. Sehingga setelah pulang kita dari summit ini, saudaraku, setiap pelajaran yang kita dapat di summit sungguh-sungguh memberkati hidup kita, membuat pelayanan kita tambah maju, membuat kita lebih berganda, Zoe lebih melimpah dalam kita. Haleluya. Saudaraku, yang ketiga, buka hidup saudara kepada pengaruh manis Roh Kudus yang berdoa dalam bahasa roh dan membaca Alkitab. Jadi saudara bahasa roh, kemudian saudara baca Alkitab, maka di situ Roh Kudus bisa bicara kepada kita. Jadi kita tidak baca Alkitab karena rutinitas, ada schedule. Kalau di GKI sidang Tuhan ini kita dikasih schedule awal tahun, saudara. Sampai kepada jemaat kita pun diajari untuk membaca Alkitab. Saudara harus mengajarkannya kepada jemaat saudara. Katakan amin. Bagi schedule pembacaan Alkitab, beli sebanyak-banyak dari kota Medan, saudaraku, dari sini. Sehingga saudara tidak capek lagi mencetaknya, saudara hanya tinggal membagikannya kepada jemaat Tuhan. Sungguh sangat luar biasa saudara diberkati. Yang setuju katakan amin. Jangan sia-siakan itu, saudara. Bagikan itu dan pastikan jemaat saudara tahu membaca schedule setiap hari. Bersekutu dengan Tuhan lewat firman berdoa. Dan ketika saudara berdoa, maka Roh Kudus mulai menerangi. Akan mulai berkata-kata kepada saudara Alkitab ini dari firman Tuhan yang saudara baca. Untuk itulah saudara berdoa dikuasai Roh Kudus. Bukan untuk hanya sekadar berbahasa roh. Jangan. Untuk itu saudara kita berbahasa roh. Untuk apa? Supaya Tuhan bisa bicara kepada kita, kita bisa dengar suara Tuhan dan Alkitab dibukakan bagi kita. Katakan amin.
Yang keempat, buka hidup saudara pada pengaruh yang manis Roh Kudus, dengan berdoa Masoro, baca buku rohani, mendengarkan CD lagu rohani, DVD rohani, dan bersiap-siap. Banyak orang yang sudah berbahasa roh pada pagi-pagi, tapi mereka setelah itu sibuk mengerjakan hal yang duniawi. Itu salah saudara, itu berarti saudara tidak biarkan diri saudara dikuasai Roh Kudus. Setelah kita membiarkan diri kita dikuasai Roh Kudus, kita penuh Roh Kudus, kita berbahasa roh, apa yang kita lakukan? Kita baca Alkitab, kita belajar, kita dengarkan CD rohani, beli semua DVD summit ini, katakan amin. Beli DVD khotbah, oh katakan amin. Maka saudara akan dapat urapannya. Aminnya kok nggak ada? Lebih kuat lagi aminnya, amin. Saudara akan dapat urapan daripada pengkhotbah itu. Kalau saudara dengar DVD rohani itu. Sama seperti saudara dapat urapan lagu dangdut. Urapan kenajisan kalau saudara entah dengerin najis-najis dari TV. Itu yang saudara dapat. Dengan saudara rumah gini-gini. Udah kena urapannya sama saudara. Terimpartasi saudara udah. Saudara, ya karena itu yang saudara dengar. Tapi kalau saudara dengar kaset Bapak Founder, itu ditayangkan di iNews, saudara, Daily TV dulu. Sekarang iNews, setiap 2.30 siang, hari Minggu siang. Khotbah Bapak Founder. Hanya sepenggal karena gak cukup waktunya, sudah. Kalau saudara dengarkan utuh itu, saudara, saya mengaku kepada Tuhan, saya pun mendapatkan urapannya. Dan itulah yang saya kejar. Yang mana yang saudara kejar? Apa yang saudara kejar dalam hidup ini? Kalau saudara sudah berdoa penuh Roh Kudus, dan kemudian saudara tidak membiarkan diri saudara baca buku summit, ataupun DVD khotbah saudaraku dari pusat, tapi saudara sibuk mengerjakan hal-hal duniawi saudara, maka itu tidak membiarkan diri kita dikuasai Roh Kudus. Setelah kita berdoa, dikuasai Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, maka marilah kita belajar. Marilah kita baca buku rohani. Mari kita baca Alkitab. Mari kita dengar CD lagu rohani. Mari kita dengar DVD rohani. Amin. Dan mari kita berjalan dan melayani, dikatakan 89. Ajari jemaat saudara, kalau dia ke kantor pun dia bisa berbahasa roh. Karena berbahasa roh itu tadi 1 Korintus kita baca, berkata-kata kepada diri kita sendiri dan kepada Allah. Katakan amin. Jadi sebenarnya kalau kita ada di kantor, kalau jemaat kita dia kerja sekuler, kita kan full timer, saudaraku ya, hamba Tuhan sepenuh. Dia kerja di kantor, tadi kantor mana lah dia kerja. Saudara ajari dia berbahasa roh. Fokus kepada Tuhan, tetap connect hubungan dengan sorga. Sehingga dia bisa dikuasai Roh Kudus. Sehingga dia kerja di kantor jadi orang rajin. Jadi orang jujur. Jadi orang mempermuliakan Tuhan. Jadi teladan. Dan jadi pemenang-pemenang jiwa. Haleluya. Untuk itulah kita penuh Roh Kudus setiap hari dalam doa kita. Katakan amin. Ya, saudara bahkan mengendari mobil, tahu kan saudara, ketika setiap kami dari kecil, kalau kami mengendari mobil saudara, ya, ataupun kalau kami dulu sedang disupiri saudara masih kecil, sekarang selalu ada kaset rohani, lagu rohani, dalam bahasa Inggris dalam mobil kami. Itu sudah menjadi gaya hidup kami. Sehingga kalaupun kami bawa mobil, kami bukan koyok di situ yang nggak berguna, cakap-cakap nggak apa-apa saudara, gosip-gosip enggak. Tapi bahkan canda-canda tawa kami pun semua dipimpin dikuasai Roh Kudus. Semua sukacita Roh Kudus, tidak ada hal-hal yang tidak baik di situ. Karena apa? Karena dikondisikan untuk itu. Kita memang mau dengar itu semua DVD rohani, lagu, kita ikut nyanyi, kita ikut menyembah Tuhan. Ya, sedang pun di dalam mobil kita menyembah Tuhan, kita menyanyi, itu udah menjadi hal yang normal. Bukan suatu hal yang dipaksakan, tapi begitulah memang seharusnya hidup kita. Bersekutu dengan Tuhan 24 jam sehari. Rindu kepada Tuhan, suka menyembah Tuhan, kesukaan masuk dalam hadirat Tuhan. Wah, apalagi di dalam hadirat Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Bagaimanakah kita menolak hal yang terbaik? Tuhan berkata kepada kita, pilihlah kehidupan. Kenapa gerangan kau pilih kematian? Pilihlah kehidupan, maka engkau dan anak-anakmu akan hidup. Pilihlah saudara untuk memiliki zoe yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Pilih untuk dikuasai Roh Kudus setiap hari. Pilih hidup kita dikuasai Roh Kudus supaya pengaruh nafsu, pengaruh jahat, semua apa yang jahat itu, setan, nafsu dan dunia tidak bisa mempengaruhi hidup kita. Haleluya. Kalau saudara membiarkan diri saudara dikuasai Roh Kudus, saudara adalah orang yang suka berdoa. Saudara suka berdoa pasti.
Orang yang tidak suka berdoa, dan yang doanya saudaraku tidak tahu kapan saudara, tidak punya jam doa yang pasti, dan tidak mau berdoa, tidak suka berdoa, itulah dia, tidak suka berdoa, itu bukan orang yang dikuasai Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan selalu membawa saudara untuk bersekutu dengan Bapa di sorga. Roh Kudus akan mengajak saudara penuh Roh Kudus dan berdoa, mendengar dari dia, haleluya. Yang ketiga, apakah ini? Pengaruh yang manis dari urapan Roh Kudus yang menyanggupkan saudara untuk hidup kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, saudara akan hidup seperti orang-orang lain yang tidak punya batasan-batasan. Saudara akan menyerah kepada daging saudara dan memuaskan hawa nafsu pikiran saudara. Manusia yang tidak dikuasai secara supernatural oleh Roh Kudus akan menjadi malas, jahat, pencuri, penjina, berdukun, pemabuk, pembunuh, dan pemerkosa. Nah saudara, dunia ini penuh dengan orang-orang demikian dan kita tidak bisa salahkan mereka karena mereka tidak punya kekuatan supernatural untuk menolong mereka untuk hidup kudus. Tetapi ada orang-orang Kristen yang tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh Roh Kudus, maka apa yang menguasai mereka? Daging mereka, nafsu mereka, indera mereka. Dan dunia menguasai mereka, saudara. Dan lebih parah, setan-setan mulai merasuki mereka, saudaraku. Sehingga mereka hidup mereka jahat. Maka saudara bisa lihat kalau orang-orang Kristen ternyata bisa juga berbohong. Jadi pendusta dan bisa menutupi itu sedemikian lama. Saudara tidak tahu rupanya selama ini dia suka berbohong. Malas, tidak pernah rajin, malas selalu. Itu tanda daripada kita tidak dikuasai Roh Kudus. Itu berarti kita dikuasai nafsu, dikuasai indera kita. Kalau kita sudah mulai malas berdoa, malas baca firman, malas menginjil, itu tandanya tidak dikuasai Roh Kudus. Kita harus membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dulu pun kita hidup mengikuti jalan dunia ini dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita yang jahat. Sama seperti orang-orang lain, Efesus 2, 2-3. Nah saudara, ketika kita tidak dibawa pengaruh yang manis dari Roh Kudus, kita akan menjadi objek pengaruh dari setan yang akan membuat saudara melakukan semua dosa kehendak daging. Saudara, kalau kita tidak membiarkan diri kita dikuasai Tuhan, kehidupan Tuhan, Zoe, atau Roh Kudus, saudara, tidak kita biarkan menguasai kita, maka apa yang menguasai kita? Kehendak daging, pengaruh setan, yang membuat kita semua jatuh dalam dosa kehendak daging. Semuanya, entah apapun itu, malaskah, gosipkah, enak kepada daging bergosip, bertengkarkah, marahkah, dendam, iri hati, jatuh kita kepada semua dosa-dosa itu. Tetapi kalau pengaruh Roh Kudus ada dan kita biarkan mempengaruhi kita, akan membuat kita menjadi kudus, menjadi spesial, dan menjadi berbeda. Berbeda dari orang dunia ini. Bagi orang dunia, saudara, tidak masalah, tidak kudus. Saudara lihat tuh seluruh dunia begitu. Kenapa rupanya? Kan kami tidak menyakiti siapapun. Kami hanya hidup bersama tanpa menikah. Siapa yang kami sakiti? Siapa yang kami bunuh di dunia ini? Kok sok-sokan kau nasihati kami? Nah itu saudara, itu dunia sekarang. Ya suka hatiku lah kalau aku mau memiliki banyak pasangan. Sebelum aku menikah, itu urusanku. Bagi mereka normal seperti itu saudara. Itulah kehidupan mereka, sudah sangat jahat sekali. Tetapi kalau anak-anak Tuhan tidak membiarkan diri mereka dikuasai Roh Kudus, maka mereka juga bisa jatuh ke dalam dosa kedagingan yang sama. Tidak ada di tengah-tengah. Mari biarkan diri kita dikuasai dipengaruhi oleh Roh Kudus. Ya saudaraku, seberapa lama pun saudara menjadi orang Kristen, saudara tetap tidak bisa hidup kudus tanpa pengaruh Roh Kudus. Seberapa lama pun saudara sudah jadi hamba Tuhan, gembala sidang, mengembalakan sidang, memberitakan firman Tuhan, dan sudah sekian tahun melayani, tetap saudara tidak akan mampu hidup kudus tanpa pengaruh Roh Kudus. Jangan pernah sekalipun berpikir bahwa saudara, seperti kata Ibu Gembala Ibu Joyce kemarin, saudaraku, kita lihat orang jatuh dalam dosa dan kita berpikir, ih kok jahat kali. Sebenarnya saudara pun tanpa pengaruh Roh Kudus bisa seperti dia. Saudara pun sebenarnya seperti dia. Karena itu kita bersyukurlah karena ada Roh Kudus di dalam kita. Itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena pengaruh Kudus. Apa yang terjadi kalau misalnya Roh Kudus meninggalkan saudara untuk 1 hari, saudara akan terkejut mendapati diri saudara orang biasa saja. Karena sebenarnya yang menyanggupkan kita untuk bisa hidup kudus adalah karena kuasa Roh Kudus. Haleluya! Karena itu jangan bersandar kepada diri sendiri. Biarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus setiap hari. Sehingga kita bisa hidup kudus. Jangan pernah merasa diri saudara mampu hari itu tanpa dipengaruhi Roh Kudus. Bisa aku hidup kudus. Udah sekian tahun kok melayani Tuhan, gak pernah jatuh.
Oh, kelemahanku bukan ini. Bukan dalam bidang kenajisan, atau bukan dalam bidang yang lain, saudara bilang. Bidang jahat yang lain. Saudaraku, tanpa Roh Kudus, saudara tidak bisa hidup kudus. Maka biarkanlah diri kita sepenuhnya dikuasai Roh Kudus. Bagaimana caranya, saudaraku? Minta kepada Roh Kudus. Minta. Tolong aku Tuhan. Berikan aku Tuhan supaya aku bisa hidup kudus. Sanggupkan aku Tuhan. Kuasai hati dan pikiranku Tuhan. Engkaulah yang memampukanku. Kita bergantung kepada Dia. Kita tahu kita tidak ada apa-apanya kalau di luar Dia. Jangan merasa diri saudara kuat. Sebenarnya semuanya itu bisa terjadi. Saudara bisa sampai sekarang, sampai saat ini tidak jatuh dalam dosa. Semuanya itu karena pengaruh Roh Kudus. Karena itu berhati-hati. Jangan pernah biarkan diri saudara tidak dipengaruhi oleh Roh Kudus satu hari pun. Haleluya. Pertama, Roh Kudus memampukan saudara untuk menolak kehendak daging saudara. Dia mampukan saudara. Itulah dia pengaruh Roh Kudus. Disanggupkannya saudara. Sehingga saudara bisa menolak kehendak daging. Saudara mungkin berpikir, ini kehendak daging ada pada kita. Kita belum mati saudara, kita masih hidup pada tubuh kita. Tidak ada di antara kita yang tidak kelihatan, masih kayak asap-asap. Nggak ada mata, semua kita ada punya tubuh. Amin. Karena itu ada kehendak daging itu pada kita. Tetapi kalau kita dikuasai Roh Kudus, kita mampu, kita punya kekuatan menolak kehendak daging. Mematikan kehendak daging. Bayangkan itu hebatnya kuasa Roh Kudus. Ini saudara berasa udah kewalahan, apa yang harus dilakukan ini? Ini firman Tuhan berkata, Galatia 5, 16, 17. Maksudku ialah, hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tidak akan. Saudara bisa dijamin untuk hal itu, kalau kita membiarkan Roh Kudus menguasai kita. Kita tidak akan menuruti kehendak daging. Gak suka pun kita. Gak suka, kita gak mau tahu, kita gak mau terlibat dalam itu. Makanya kita harus membiarkan diri kita dikuasai Roh Kudus dan berdoa. Karena ketika saudara berdoa dikuasai Roh Kudus, saudara akan dapatkan kekuatan supernatural itu untuk menolak kehendak daging. Berjaga-jagalah, berdoalah 1 jam, minimal 1 jam. Itu yang Tuhan Yesus katakan, supaya kau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Seberapa lama pun saudara sudah menjadi orang Kristen, saudara tidak bisa lepas